tabungan si cipta untuk pelajar dan wira swasta. Nabung ke BKK Slogoimo aja. Yuk buka sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Motivi semuanya, perkenalkan nama saya Isya Fayaza, saya kelas 5 SDIT Nur Rahman Slogoimo. Teman-teman, pada kesempatan kali ini izinkan saya bercerita tentang asal-usul hutan jati Donoloyo. Hutan ini terletak di desa Watusomo, Kecamatan Slogoimo, Kabupaten Wonogiri. Cerita ini diambil dari buku Panembahan Senopati karangan Ngadijo. Kisah runtuhnya kerajaan Majapahit berdampak buruk bagi para bangsawan. Saat itu keadaan bumi Majapahit tidak nyaman. Banyak yang memperebutkan kekuasaan. Salah satu bangsawan yang meninggalkan Majapahit yaitu Ki Ageng Donosari bersama kakak perempuannya Dewi Donowati dan sahabatnya Pangeran Meleng. Mereka berjalan menuju ke arah barat, menuju Jawa Tengah. Sepanjang perjalanan, Dewi Donowati berulang kali jatuh pingsan, sekalipun ia berkuda. Keadaan tersebut dimanfaatkan Pangeran Meleng. Ia mencoba menolong dan memberi perhatian lebih. Akhirnya, mereka menikah dan tinggal di desa Sukoboyo. Tentu teman-teman penasaran bukan bagaimana perjalanan Ki Ageng Donosari selanjutnya? Yuk kita simak lagi. Diceritakan, Ki Ageng Donosari memiliki sifat arif dan bijaksana. Banyak penduduk yang sangat suka dengan beliau. Pangeran Meleng merasa iri. Ia meminta dengan paksa supaya penduduk memanggil dirinya dengan nama Ki Ageng Sukoboyo. Pada suatu hari, Ki Ageng Donosari pergi menuju desa Sukoboyo. Begitu tiba di rumah Dewi Donowati, beliau kagum melihat kebun jati yang sangat luas. Tok tok tok, Assalamualaikum. Ki Ageng Donosari mengucap salam. Waalaikumsalam, jawab Dewi Donowati sambil membuka pintu dan mempersilahkan Ki Ageng Donosari masuk. Setelah bercakap-cakap, Ki Ageng Donosari teringat kebun jati tadi. Kemudian ia bertanya, bolehkah saya meminta beberapa benih jati untuk saya tanam di sekitar gubuk saya? Pangeran, pinta Ki Ageng Donosari. Berilah beberapa kanda, sambung Dewi Donowati. Tidak, silahkan kau minta apa saja, tapi jangan meminta benih jati milikku, jawab Ki Ageng Sukoboyo. Meski kecewa, Ki Ageng Donosari tetap terlihat tegar. Beliau berdoa kepada Allah agar keinginannya untuk mempunyai kebun jati terkabul. Tanpa diketahui Ki Ageng Donosari, Dewi Donowati telah mengambil 3 butir benih jati, orang Jawa biasa menyebutnya janggleng, dan dimasukkan ke dalam cerobong bambu ulu yang dijadikan tongkat Ki Ageng Donosari. Ki Ageng Donosari kembali ke rumahnya, tidak lupa membawa tongkatnya yang selalu menemani kapanpun beliau pergi. Ketika Ki Ageng Donosari memasuki desa Sukomangu, tubuhnya berasa berat. Ia memutuskan rehat sejenak di bawah pohon mahoni. Tongkatnya beliau geletakkan begitu saja, dan satu janggleng terjatuh dan tumbuh menjadi pohon jati yang bernama jati bajang atau pohon jati yang berukuran kecil. Ki Ageng Donosari melanjutkan perjalanan. Sesampainya di desa Made, langkahnya kembali terhenti. Lagi-lagi beliau beristirahat di pinggir jalan. Tongkat kembali ia geletakkan begitu saja. Satu janggleng tercecer kembali dan tumbuh sangat besar yang dibalut pohon beringin dan diberi nama Jati Deno. Ki Ageng Donosari melanjutkan perjalanan. Setelah memasuki halaman gubuknya yang sederhana itu, ia menancapkan tongkat bambu ulu di samping teras. Beliau meninggalkan tongkat tersebut dan melepas caping, lalu merebahkan tubuhnya di dipan dan tidur.
Pagi harinya Ki Ageng Donosari kaget melihat banyaknya pohon jati yang tumbuh di sekitar gubuknya. Ia sangat bersyukur. Salah satu pohon jati yang paling ia sayangi adalah jati cempurung. Pohon jati yang tumbuh tepat di mana tongkat bambu ulu ditancapkan sangat dalam. Tidak memakan waktu lama, barisan pohon jati tumbuh besar, seakan mencakar langit. Warta ini didengar oleh Ki Ageng Sukoboyo. Ia mengirimkan telik sandi untuk memastikannya. Mengetahui kebenaran tersebut, Ki Ageng Sukoboyo marah besar. Ia tahu bahwa Dewi Donawati telah mengambil janggeleng miliknya. Pada akhir cerita, pasangan suami istri ini tidak lagi diceritakan. Mereka bak ditelan bumi. Kisah Raja Demak Bintoro yang bernama Raden Patah setiap pagi dibuat penasaran oleh bayangan hitam yang menutup langit biru. Raden Patah tahu bahwa itu adalah pohon yang kokoh untuk dijadikan tiang utama Masjid Agung Demak. Beliau memerintahkan para sunan untuk mencari di mana letak pohon tersebut, dipimpin oleh Sunan Kalijogo. Beliau berjalan panjang. Akhirnya para sunan sampai di mana pohon raksasa itu berada, yaitu di perkebunan jati milik Ki Ageng Donosari. Pohon itu ternyata jati cempurung. Sunan Kalijogo menyampaikan maksud dan tujuannya. Mendengar penjelasan tersebut, Ki Ageng Donosari merasa senang bahwa apa yang beliau inginkan jadi kenyataan. Dengan menyebut nama Allah, mereka berhasil menumbangkan pohon jati raksasa itu. Bersamaan dengan tumbangnya jati cempurung, Ki Ageng Donosari tiba-tiba meninggal. Sejak saat itu, Sunan Kalijogo memberi nama kebun tersebut hutan jati Donoloyo. Kata Dono diambil dari nama depan Ki Ageng Donosari, sedangkan Loyo artinya meninggal. Selanjutnya, gelondongan kayu jati cempurung dihanyutkan melalui Sungai Keduang, melintasi Bengawan Solo dan berakhir di Demak. Hingga saat ini, jati cempurung dijadikan tiang utama Masjid Agung Demak. Hikmah yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah kita harus berdoa dan berusaha untuk mewujudkan cita-cita. Apabila kita berusaha keras, berbuat baik kepada sesama, niscaya kita dapat menjadi orang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Untuk siapapun yang peduli pada legenda, lestarikanlah cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV, jendela informasi dan edukasi. Dadah!